Bapak lihat gelar saya kan tidak masuk akal. Mungkin banyak orang doktor tapi belum tentu dua doktornya. Mungkin ada orang dua doktornya tapi belum tentu paralel sama, maksudnya bersamaan ngambilnya. Saya sama-sama ngambil Pak. Tidak masuk akal. Bahkan saya di Makassar pernah difitnah di koran, Ustadz Dasat bohong kuliah di luar negeri. Karena dilihat saya, bagaimana caranya? Dia kuliah di dalam negeri, di UIN Alauddin, kuliah juga di Malaysia. Bersamaan waktunya. Saya bilang, kecil kalau Allah mau bos, kecil. Saya difitnah ini jasaku, makan kalau kau mau makan. Gimana caranya? Allah punya urusan, jangan kau pikir. Gimana caranya? Jangan kau pikir gimana caranya. Allah cuma minta, you taat deh sama saya. Mana caranya? Allah kasih cara. Tidak masuk akal, tidak ada yang masuk akal buat Allah, tidak masuk akal. Adik-adik, saya tanya nih, anak-anak pondok, anak panti, bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu biologi tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak mau saingan Siti Maryam, hamil dari suaminya, beleng-beleng. Ayo, tanya lagi. Bapak-bapak pernah lihat sungai? Pernah lihat sungai? Got lah, misalnya got. Pernah lihat? Pernah. Itu kalau air di sungai atau di got mengalir ke kanan, kemana airnya? Kemana benda yang ada di air sungai itu? Ke kanan, kecuali dia pakai motor. Dia bisa melawan arus. Tapi kalau Allah yang mau, airnya sungai Nil mengalir ke kanan, petinya Nabi Musa mengalir ke kiri. Hebatnya lagi, perdanya waktu itu Fir'aun, bayi laki-laki bunuh kalau kau dapat. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa kecil, masuk ke pekarangan rumahnya Fir'aun. Siapa yang dapat? Istrinya Fir'aun, yang mestinya dibunuh. Tapi kata istrinya, jangan, ini kiriman dewa. Sudah lama saya mau mengharapkan anak laki-laki. Ini pasti dewa mengabulkan doa saya. Coba, tumbuh dan besar di bawah hidungnya Fir'aun. Pada dia mau bunuh itu, kalau Allah yang mau. Bapak-bapak pernah lihat manusia masuk perut ikan? Ibu-ibu pernah enggak? Ibu-ibu bisa enggak hidup dalam perut ikan? Ya, kalau saya ikan masuk perut saya. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, enggak masuk akal. Kalau Allah yang mau, hidup keluar dari Yunus. Adik-adik, manusia bisa hidup enggak kalau dibakar api? Ibu-ibu bisa enggak hidup manusia kalau dibakar api? Tidak mungkin Ustaz. Ilmu fisika dan ilmu mengajarkan kalau manusia dibakar hidup pasti mati. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, mana ada pernah manusia bikin gunung, bikin perahu di atas gunung? Mana bisa manusia? Bapak sehebat-hebatnya insinyur yang ada di perusahaan ini, ahli perkapalan, tidak ada manusia yang bikin di puncak gunung dia bikin perahu. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, tuh perahunya Nabi Nuh. Semua tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Gimana caranya? Allah tidak, kau tidak usah pikir caranya. Biarkan saya selesaikan. Masih ingat kisahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ketika hijrah, Nabi didapat dalam muat gunung. Masuk ke dalam Gua Zur, berlindung dalam Gua Zur, dikejar sama densusnya Abu Jahal, Abu Lahab. Allah turunkan pertolongan. Siapa yang Allah turunkan? Burung ababil? Bukan. Siapa yang Allah turunkan? Pasukan malaikat? Bukan. Apa yang Allah turunkan? Spider, laba-laba. Dia bikin jaring dalam mulut gua itu. Abu Jahal berpikir, tidak mungkin ada manusia dalam sini. Kalau ada manusia pasti retak, pasti hancur ini sarang laba-laba. Begitu ngintip Abu Jahal, terbang burung merpati. Lalu dia bilang, tidak mungkin ada manusia di sini. Artinya, logikanya sendiri yang mengalahkan logikanya. Kalau Allah yang mau, logikamu menghancurkan logikamu sendiri. Coba lihat sarang laba-laba, rapuh. Tapi sarang laba-laba yang rapuh mengalahkan strategi perangnya densusnya Abu Jahal. Kalau ada yang mau.
Maka kecil bos, lunas rumah kecil. Asam urat kecil. Prostat kecil. Ada prostat di sini. Coba terapi poligami Pak. Saya serius. Mana ada orang poligami kena prostat? Tidak usah lihat ibu-ibu. Coba cari orang-orang yang poligami prostat. Kenapa? Kenapa? Jelas penyalurannya. Jadi kalau bapak-bapak sakit, kecil buat Allah sembuhkan. Kecil buat Allah. Bukan dokter yang sembuhkan. Saya mohon maaf kalau ada dokter atau keluarga dokter di sini. Saya sampai detik ini belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang beritahu penyakitku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dok. Kenapa Ustaz? Mencret-mencret saya ini dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu karena kau dokter. Masa saya lagi kau tanya? Tapi kita ke dokter kan ditanya, berapa umurnya Ustaz? Berapa berat badan? Itu kan. Nah sudah, kasih obat. Tolong datangnya 3 hari yang akan datang. Apa karena dia mau duit kita? Tidak. Mau dilihat reaksi obat ini. Apa cocok obat yang dikasih? Kalau tidak cocok, kembali ganti resep. Allah, tanpa Bapak beritahukan, Allah tahu apa keluhan Bapak dalam hidup ini. Maka minta kepada Allah. Bapak minta sama GM, ngantri Pak. Minta sama wali kota, tidak gampang. Meskipun Bapak dulu tim sukses. Mau ketemu wali kota, ajudan dulu tuh diketemuin. Apa kata ajudan? Kenapa Pak? Ini. Oh ya, saya tidak bisa jelaskan ke Pak Wali Kota. Tolong Bapak bikin proposal. Sudah bikin proposal? Sudah. Bapak datanglah minggu depan. Sudah dibaca? Oh iya. Ya Pak, dikasih dulu sama Pak Bupati. Datang lagi minggu depan. Sudah 2 minggu kita menunggu. Sudah itu? Sudah baca? Sudah. Tapi kata Bupati, diberikan dulu sama dinas yang bersangkutan. Apa bisa dibantu atau tidak? Bapak datang lagi minggu depan. Sudah datang minggu depan, baru dibaca Pak Bupati. Bapak datang lagi minggu depan. 4 minggu menunggu. Pas datang, dibilang Pak Bupati, tunggu jam 8, ketemunya jam 5 sore. Pas ketemu Bupati, apa kata Bupati, wali kota? Mohon maaf Pak, setelah dibaca ini proposalnya, tidak ada bantuan untuk Bapak. Kalau saya bantu Bapak, saya bisa masuk penjara. 4 pekan habis sia-sia waktu, hasilnya tidak ada. Itulah kalau Bapak menggantungkan hati menggantungkan cita-cita dan harapan kepada manusia, maka gantungkan cita-cita kepada manusia, siap-siap kecewa. Tapi gantungkan cita-cita dan harapan kepada Allah, dan itu selalu kita ikrarkan dalam solat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selalu kita baca dalam solat. Ini rumus pertama, perbaiki solat. Yang kedua, rumus kedua, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berapa banyak orang Pak hormat sama komandannya, hormat sama pimpinannya, tapi kurang ajar sama ibu. Saya tanya Pak, kira-kira kalau waktu yang bersamaan Bapak lagi nelpon nih, orang tua lagi telepon, tiba-tiba menelpon Pak GM, kira-kira apa yang Bapak sampaikan? Ibu lagi nelpon nih dari kampung, tiba-tiba masuk teleponnya GM bersamaan. Biasanya anak manusia jawab begini, Ibu sebentar ya, saya telepon, ada telepon dari GM, mati. Teleponnya orang tuanya, lalu dia telepon balik GM-nya. Kalau anak yang baik, dia akan terima teleponnya GM. Mohon maaf Pak, saya lagi nerima teleponnya ibu saya. Beberapa menit kemudian saya telepon balik ke Bapak. Kira-kira Bapak bisa lakukan itu? Kalau anak yang soleh dan soleha, dia akan lakukan seperti ini. Tapi yang lebih banyak kita takut sama atasan kita, padahal orang tua yang sekolahkan. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Suatu kali Nabi lagi tawaf, ada pemuda di depannya melepuh pundaknya, terkelupas kayak selesai disiram air panas. Nabi ikuti pemuda itu. Selesai sholat dipanggil, anak muda datang, sini dulu anak muda. Kenapa pundakmu? Ya Rasulullah, saya sakit ibu saya. Saya kan orang miskin. Ibu saya mau sekali haji. Saya tidak punya budak.
saya tidak punya onta, tapi ibu saya sakit tidak bisa jalan. Maka aku, apa sih kalau orang Bugis bilang denge? Saya tidak tahu apa nama bahasa Indonesianya Pak kalau di belakang sini. Hah? Panggul, dipangku, dipanggul. Ah ya itulah ya. Dipanggullah ibu saya panggul ibu saya dari Madinah ke Mekah kurang lebih 500 km. Nanti selepas ibu saya, ketika saya makan, sholat dan buang air besar, maka terkelupas pundak saya ini. Lalu lalu anak muda ini bertanya, ya Rasulullah, kira-kira kebaikanku sudah membalas kebaikan ibuku kepadaku? Nabi menjelaskan, demi Allah, anak muda, kau sudah termasuk anak yang soleh, tapi kau belum bisa membalas kebaikan ibumu. Itulah kejadiannya Salman Al-Farisi. Kira-kira Bapak pernah panggul ibunya? Jangan panggul Pak, mulai pikun-pikun orang tua saja kita ngomel. Apa rewel betul ini orang tua, capek kerja. Wajar, hidupmu tidak akan mendapat kebahagiaan. Apa yang membuat biasa kita durhaka sama orang tua? Salah satu sebabnya karena takut sama istri. Ini penyebab biasa anak-anak durhaka. Tiba-tiba kita dapat bonus dari kantor, lalu kita sampaikan ke istri, Bu, ini ada bonus nih. Gimana kalau kita umrahkan ibu di kampung? Apa kata istrinya? Apa? Ibumu terus kawin kau sama ibumu. Langsung dia bilang, sudahlah kalau gitu terserah kau. Ada di sini begini begitu. Ada di sini laki-laki takut sama istrinya. Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Nah, semua gaji kita diambil. Coba lihat itu Pak. Belum naik saja gaji kita dia sudah tahu itu. Sekongkol dengan bendahara, kerjasama sama tukang kredit. Belum naik gaji kita dia sudah tahu. Bajunya kita yang belikan, mobil kita yang nyicil, rumah kita yang beli. Masa mau takut sama istri? Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Apa yang saya mau takut sama istri? Cuma istriku lebih berani dari saya. Pak, jangan sampai Bapak berdosa menyakiti hati orang tua karena takut sama istri. Pernahkah dengar kisahnya Pak? Alqamah, sahabat Nabi, ibadahnya taat, bagus ibadahnya. Sakaratil maut tidak bisa syahadat. Kenapa? Alqamah ternyata setelah dipelajari lebih takut sama istrinya daripada sama ibunya. Lebih sayang sama istrinya daripada sama ibunya. Ayo Bapak nih. Mau sukses hidup Pak? Coba deh, amalkan. Coba lihat perubahan hidup Bapak. Nanti pulang ke rumah, bandingkan kamar tidurnya orang tua. Bandingkan kamar tidur Bapak. Oh, kamar tidur kita kan ber-AC. Spring bed, karpet. Bandingkan kamar tidur orang tua. Kalau ternyata kamar kita tidak lebih bagus kamarnya kita daripada ibu, jangan heran kau setengah mati puluhan tahun cari nafkah tidak bisa bahagia. Kenapa? Kau sengsarakan orang tuamu. Ini ibu-ibu, kali ibu, hei, bu, kalau datang mertua senyum, jangan malah sebaliknya. Datang mertuanya baru 1 jam dia tanya kapan pulang Mak. Coba lihat itu orang tua kalau datang dari kampung, bawa beras 50 kilo. Bawa ayam 3 ekor, lepas lagi di terminal, dikejarnya lagi. Itu coba lihat itu orang tua kita. Bawa ikan kering, padahal dia tahu anaknya sudah bagus kerjanya di Indonesia Power. Datanglah bengkok mukanya istrinya. Mentang-mentang mertuanya hipertensi dikasih makanan ikan kering. Dia bilang mertuanya, asin semua makananmu nak. Pulang aja saya besok kalau begini. Kata suaminya, pulang aja kau. Kalau ada mertua seperti, ada menantu seperti ini, Pak, ada istrimu seperti itu, tidak usah cerai, tambah jadi 2. Saya serius Pak. Itu perusahaan kan kalau dia monopoli, semua maunya kan. Coba lihat PLN, semua maunya sama masyarakat. Mau mati lampu cuma minta maaf. Begitu kita terlambat didenda. Kenapa tidak ada saingan? Coba, makanya ibu-ibu kita ini monopoli karena dia cuma sendiri. Coba kalau dia 3, maka dia bersinergi Pak. Wah, mengurus Bapak. Nah, dia akan, saya harus lebih baik dari istri muda ini. Kalau tidak, saya kalah. Kalau Bapak berani. Ibu-ibu, mau masuk surga?
Nah, mulai cemas nih ibu-ibu. Oh, surga ibu. Oh, suruh suamimu kawin lagi. Dia bilang banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur tol. Sakit hati Ustaz. Ya memang sakit hati, karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati, hadiahnya kipas. Ya ibu. Halo ibu. Ibu-ibu, itu dalam Quran ada 4 tipe keluarga. Pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini keluarganya Nabi Lut. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Fir'aun, laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya pun kafir. Abu Lahab. Yang keempat, istri beriman, suami beriman. Ini yang paling ideal. Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu pilih mana dari 4 ini bu? Hah? Ibrahim, bagus. Ibrahim. Tapi ibu harus tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Lalu sudah bilang ibu di Makassar, enggak usah Ibrahim Ustaz, Fir'aun aja Ustaz. Ibu harus tahu, Fir'aun bukan 2, lebih 1000. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, resep kedua, birrul walidain. Baiklah kepada orang tua. Dan bapak harus tahu, ketika orang tua kita diurus dengan baik, maka insya Allah anak juga kita akan mengurus kita seperti itu. Tapi bagaimana kita lihat anak-anak sekarang Pak? Saya ini dosen, jadi sering lihat kelakuan anak-anak. Anak-anak kita sekarang bandingkan masa muda, bandingkan Pak JM waktu masa muda, itu jangankan bicara kasar sama orang tua, menatap wajah orang tua ketika bicara aja kita dianggap kurang ngajar. Iya toh? Pulang sekolah lapar mau makan, apa kata orang tua? Jangan dulu kau makan, dosa kau kasih sisa-sisa bapakmu dulu. Sekarang anak-anak dikasih bola matanya bapaknya, apa dia bilang? Kenapa matamu Pak? Awas kena makan, bukannya disisa Pak, ditinggal ekor aja sama matanya ikan disisakan kita. Maka jangan heran, coba bapak bikin deh supaya kecil-kecilan. Hampir setiap rumah ada sarjana yang menganggur. Coba lihat Pak, satu rumah biasanya ada sarjana nganggur. Kenapa? Salah satu sebabnya Allah cabut berkah ilmunya itu anak. Anak kita kan lebih sopan sama pacarnya daripada bapaknya. Mana bukti? Bapak pulang deh, kalau yang punya bapak anak-anak gadis ibu pulang nanti periksa itu handphonenya anakmu. Siapa wallpapernya, fotonya di HP? Siapa? Bapaknya. Saya lagi mengawas ujian di Unhas Pak. Ayo anak-anak mahasiswa, tidak boleh simpan handphone di kantong. Jangan pegang handphonemu, nanti kau kerja sama di grup WhatsApp. Simpan situ, sudut kanan meja. Saya keliling. Tiba-tiba ada satu meja, cakep betul cowoknya ini anak, putih bersih. Saya tidak imbang sama ini cewek. Ceweknya hancur, cowoknya cakep. Saya tanya, cakep betul cowokmu deh. Bukan cowokku itu Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Siapa Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, artis ini. Dia kenal kau deh. Enggak Ustaz. Pernah kau di miss call? Enggak. Pernah dikirim pulsa? Enggak. Dongo ini. Hapus itu. Fotonya bapakmu. Bapakmu yang sekolahkan kamu. Bapakmu yang antar jemput kamu. Fotonya bapakmu simpan situ. Tunggu dulu Ustaz. Dia carilah fotonya bapaknya. Sudah terhapus Ustaz. Jangan heran setengah mati cari kerja, tidak dapat kerja, kurang ajar sama orang tua. Ayo Pak, ini bapak-bapak, kalau anak pergi sekolah cium tangan enggak? Ibu-ibu, kalau anak pergi sekolah dia cium tangannya orang tuanya? Bu, cium tangan itu begini, adab cium tangan. Ini dulu dicium sekali, nih, lalu ini 2 kali. Itu cara cium tangan yang diajarkan ulama. Kira-kira anak di rumah begitu enggak ibu? Udah sliding saja. Anak dongok. Sekalinya tangannya cowoknya tabe kak. Beleng-beleng. Sopan betul sama cowoknya. Terserah abang aja deh.
Saya ikut apa aja kata abang. Bapaknya nasihati, bapak kolot, itu kan dulu, ini lain. Cowoknya taat. Begonya anak-anak kita sekarang. Kenapa anak-anak kita begitu Pak kira-kira? Kenapa? Jangan salahkan sepenuhnya anak. 90% salahnya orang tua. Satu, gimana anakmu mau baik sementara yang dia makan uang haram? Tidak mungkin. Coba lihat anak-anak pejabat yang suka korup. Biasanya 2-3 anaknya. Anak pertamanya pengedar. Anak keduanya pengisap. Anak ketiganya kawin lari di bawah bandar. Tapi coba lihat anak-anak guru ngaji Pak. Yang guru-guru ngaji di pondok. Biasanya kita hina sekarang. 10-15 tahun yang akan datang dia menjadi mulia karena anaknya mengangkat derajat orang tuanya. Kalau bapak tidak pelihara anak dengan baik, jangan heran begitu bapak pensiun tidak ada yang ngurus. Saya pernah kejadian di Makassar, saya mau pergi ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu menangis, Ustaz, tolong datang ke rumah Ustaz. Nangis dia, kenapa ibu? Meninggal suami saya Ustaz, saya tidak tahu bagaimana cara ngurus jenazahnya. Mana semua anakmu? Si ibu Ustaz. Saya datanglah ke rumahnya. Saya minta nomor teleponnya anaknya. Mana nomor teleponnya anaknya Bu? Ya kasih. Saya telepon anaknya pengusaha Samarinda. Deng, tabe deng. Napa Ustaz? Ini meninggal bapaknya Ustaz. Deng, bagaimana? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku Ustaz. Dia cuma bilang begitu Pak. Waduh. Terus gimana ini? Ditunggu atau tidak? Sudahlah Ustaz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Jadi bagaimana? Ustaz kirim nomor SMS, nomor rekeningnya, semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah Ustaz yang ngurus saya biayai. Kenapa? Kalau bapak nanti tua, siapa yang ngantar bapak? Pembantu. Siapa yang ngantar kemana-mana? Sopir. Anaknya hebat sekolahnya, tapi demi Allah, kalau sekolahnya hebat, akhlaknya kurang, tidak ada guna. Gimana anak kita mau baik? Ya. Kita baca psikologi pendidikan silakan. Kita baca riset cara mendidik anak silakan. Tapi kalau mau lupakan Al-Quran sesat. Buka surah Luqman. Buka surah Luqman. Ayat pertama. Surah Luqman ayat 14 sampai 20 lebih. 23. Coba baca itu. Di situ diajarkan, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau serikatkan Allah. Itu dulu yang pertama. Ajarkan akidah kepada anak kita. Sekarang anak-anak kita mulai diperkenalkan dengan tradisi yang malu pegang bendera tauhid. Itu sudah mulai Pak. Malu dia mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malu dia Pak. Nah itu sudah rusak akidahnya. Ajarkan anak-anak kita perbaiki akidahnya. Dari kecil, ibu-ibu nih yang paling dekat dengan anaknya, ajarkan lagu-lagu Islam kepada anak kita daripada lagu-lagu yang tidak ada gunanya. Ada kan lagu waktu kical, topi saya bundar, bundar topi saya, ganti itu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Lagu-lagu begitu. Masuk maulid, perkenalkan lagu-lagunya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Itu lagu-lagu ibu-ibu dulu, ya kan? Masuk lagi Isra Mi'raj, lagunya diajarkan anaknya. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dulu, ibu-ibu dulu kan begitu lagu-lagunya. Kalau ibu-ibu lagunya sekarang apa? Yo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Apa ayo? Ayo poligami. Pulang suaminya capek-capek, disindirnya Pak. La 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 la, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Disambungnya anaknya, pulang-pulangku berbadan dua. Maka bisa dari akidah diajarkan. Lagu-lagunya Merama kan akidah. Katakan Tuhan itu satu. Itu cuma ibu-ibu sekarang tidak ada lagi hafal lagu-lagu begitu. Padahal mendidik anak melalui akidah, memperkenalkan dengan lagu paling gampang. Kenapa? Memang anak-anak senang lagu. Yang kedua, gimana anak kita mau soleh dan soleha, anak kita mau baik. Kenapa? Karena kita tidak kasih contoh yang baik. Anak kita dilarang merokok. Awas kau kalau merokok, awas, tempelin kau kalau kau merokok. 10 menit kemudian dia bilang, nak, kopi beli rokok. Anaknya dilarang merokok, dia merokok. Ayo, kasih contoh yang baik. Yang berikutnya lagi,
Coba buka Quran. Bagaimana cara mendidik anak? Ajarkan anak kita untuk berjalan di muka bumi tidak dengan rasa sombong. Coba lihat anak-anak kita sekarang. Bapaknya yang bupati, dia yang perintah semua satu kantor. Bapaknya yang kepala cabang, anaknya yang periksa sopirnya. Mestinya orang tua yang baik. Sampaikan ke anak, nak, itu bukan pegawaimu. Itu bukan anak buahmu. Itu kerja sama bapak, bukan sama kamu. Ajarkan akhlak kepada anak kita. Dan puncak dari semua pendidikan adalah akhlak. Apa gunanya anak cerdas kalau tidak ada akhlak? Apa gunanya anak kita punya pangkat jabatan yang tinggi kalau dia tidak punya tata krama? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dua resep ini. Satu, aqimis salah, dirikan solat. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dua hal ini kita lakukan, insya Allah aman soal dunia ini. Gampang buat Allah apa yang berikan buat kita. Nah, kembali ke sini, mari kita koreksi solat kita. Saya sudah solat Ustaz, tambah sunnah-sunnahnya. Tambah sunnah, solat duha. Ibu-ibu mau bantu suami cari nafkah? Mau ibu? Mau? Salah satu cara paling efektif, suami pergi cari nafkah ke kantor sini, istri yang soleha, dia tinggal sholat duha. Selesai sholat duha, dia berdoa kepada Allah, ya Allah murahkan rezekinya suamiku. Jika masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan. Yang paling penting ya Allah berkahkan. Sudah itu WhatsApp suamimu, Pak, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya soakan dalam sholat duhaku. Insya Allah Allah bukakan pintu rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu. Senang gitu suami. Saya kalau dapat WhatsApp seperti itu Pak di warung kopi, langsung saya kasih lihat semua temanku. Istri yang soleha, lihat kau ini. Bapak-bapak dapat SMS begitu. Paling WhatsAppnya, jangan lupa singgah beli tabung. Nah, istri yang baik, pergi suami, sholat duha. Bantu suamimu dengan apa? Sholat duha. Malam hari, bantu anakmu dengan apa? Supaya dia bisa masuk sarjana, supaya dia dapat kerja yang baik. Gimana cara bantunya? Bukan nyogok. Siapa yang kita sogok? Allah. Dengan cara apa? Bangun sholat lail. Wa minal laili fatahajjad bihi. Bangun sepertiga malam untuk ngadu kepada Allah. Saya tidak tahu berdoa Ustaz. Ini banyak keluhan ibu-ibu yang curhat. Ustaz, saya mau doa ini. Apa doanya? Doa itu ibu, bahasa gaulnya curhat. Tidak harus bahasa Arab. Boleh ibu bahasa Indonesia. Bahasa Jawa silahkan. Bahasa Sunda boleh. Bahasa Madura boleh. Daripada bahasa Arab. Lain di bibir, lain di hati. Bingung malaikat. Ibu salah ucapannya. Tidak ngerti apa yang ibu baca. Dia bilang malaikat apa maksudnya ini ibu ini. Iya tahu? Dalam hatinya mau lulus anaknya. Padahal doa yang dibaca. Doa minta hujan. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Maka ibu tidak harus bahasa Arab. Bahkan boleh berdoa seperti ini bu. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau. Maka kabulkan. Selesai. Paling ringkas itu. Ya Allah, kau sudah tahu ku ayu. Ya Allah, yang maha mengabulkan doa. Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Maka berikanlah ya Allah. Selesai. Tidak harus bahasa Arab. Ya. Adik-adik juga yang hijrah-hijrah ini. Tidak harus harus selalu berbahasa Arab. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celana jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar bicaranya Arab. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya akhi, ya ukhti. Ya. Hijrah itu bermulalah dengan memelihara solat dengan sebaik-baiknya. Saya sudah solat Ustadz. Ayo solat, bukan solat tepat waktu, tapi solat awal waktu. Saya sudah sholat Ustaz awal waktu. Ayo datang berjamaah di masjid. Alhamdulillah saya lihat ini muka-muka rajin berjamaah semua Pak. Alhamdulillah. Terutama kalau subuh. Saya tahu ini masjid Pak. Mana-mana di kota Semarang ini kalau subuh ramai masjid Pak. Apalagi kalau subuh. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang di dalam orang sudah pensiun. Kentara itu Pak kalau subuh. Orang tua pensiun di dalam. Bau minyak gosok Pak. Begitu bapak masuk, bau minyak gosok memang itu masjid. Nah itu yang kasih malas juga kadang-kala kita datang ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ini perlu manajemen masjid pikirkan bagaimana ini masjid kita yang cantik supaya tidak menggema. Ujung tombak dari dakwah Pak, Mike. Ada masjid saya bikin, kecil, tapi alhamdulillah manajemennya kita kelola dengan baik.
Penceramanya Pak, belum ceramah sudah dikasih honor. Bayangkan Pak, belum ceramah sudah dikasih honor. Kalau dia khotbah Jumat depan, Jumat ini sudah dikasih honornya supaya dia tidak lari. Pak, karpetnya kita selalu ganti. Paling lama 2 tahun dipakai, ganti supaya orang nyaman sujud. Muadzinnya saya bikin lomba azan. Lomba azan, pemenangnya saya gaji azan 5 kali sehari, gajinya seperti layaknya pegawai negeri. Imamnya penghafal Quran, kita bikinkan kamar bagus, kita kasih kendaraan dinas, pakai. Akhirnya apa? Orang rajin sedekah ke masjid. Kenapa? Dia nikmati sajadahnya, sedekahnya. Penceramanya luar biasa, imamnya baik, karpetnya bagus, sound systemnya enak. Ini bagaimana orang ke masjid? Yang azan, orang tua sudah pensiun, sesak napas. Gimana nak muda ke masjid? Itu lagi orang tua yang azan, dia lagi. Yang kedua, sound systemnya begitu kita takbir langsung storing. Allahu Akbar. Kita mau perbaiki, sudah takbir, terpaksa kita tahan 7 menit itu ribut mendengung. Yang ceramah mulai salam pertama sampai akhir neraka aja terus cerita. Kau bakal dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, keluar di mulutmu, dilibet. Dia bilang anak muda, tidak usah ke masjid bikin takut-takut. Ada anak muda pulang sholat, dia mimpi masuk neraka malam Jumat Pak. Dia pergilah sholat subuh. Selesai sholat subuh saya kasih tahu. Saya tanya, anak muda enak tuh sholat di masjid? Apa enak Ustaz? Ampun saya, itu masjid tadi aliran sesat. Kenapa aku bilang aliran sesat? Sholat subuh 3 rakaat Ustaz. Bukan 3 rakaat, itu namanya sujud tilawah dongo. Makanya imam kalau mau sujud tilawah jelaskan ke makmum supaya dia tidak anggap ini aliran sesat 3 rakaat. Yang ceramah neraka jadi bahas. Karpetnya begitu kita sujud tai cicak didapat. Begitu saya pernah korban Pak, masuk ke toilet, percaya dirilah kita, buang air besar, begitu tindis, tidak ada airnya, mati kita. Kalau air kencing Pak masih bisa masuk Pak, tapi itu yang kuning. Ayo. Ini uangnya diumumkan saldo kas 50 juta. Jangan simpan saldo kas Pak. Bapak akan ditanya di akhirat nanti ketika wafat. Kalau Bapak simpan saldo, tidak jalan amalnya orang. Mestikan dia jadikan AC, jadikan karpet, jadikan mic. Supaya apa? Amalnya orang berjalan. Kalau dia jadi karpet, selama karpet itu dipakai sujud, selama itu orang yang datang bawa pahala. Orang yang beli karpet dapat kiriman amal. Imam, jangan membalik-balik sunnah Nabi. Nabi jelaskan kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Itu sunnah. Ini biasanya kita baru mau takbir sudah lama. Apa? Kau tinggal langkat itu. Nah, itu aja semua. Kita juga makmum, jangan paksakan mazhab atau apa ya? Yang kita punya keyakinan mazhab kita, jangan paksakan orang lain. Ada juga orang Pak berjamaah, mulai takbir dia ganggunya kita. Allah. Kau ganggu orang bos. Sudah itu baca Al-Fatihah kayak dia mau gigit kita punya telinga. Keras betul. Malik yom jaga. Itu tidak dianjurkan. Begitu perlunya kita menghargai orang di samping kita. Sehingga Nabi mengajarkan ketika kau datang ke masjid, apalagi subuh, sikat gigi. Itulah kawan-kawan kita di tablik. Kalau mereka mau angkat takbir, dia pakai siwak dulu. Itu sunnah. Pakai parfum, meskipun parfum palsu. Pakai Pak, itu sunnah. Sampai-sampai ada kakak saya mau ke masjid tidak dapat parfum, trika dia pakai Pak. Pengharum kalau nyentuh trika. Dia bilang kan sunnah, yang penting harum. Itu sunnah semua. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini 2, perbaiki sholat kita, kalau bisa berjamaah di masjid. Yang kedua, muliakan orang tua. Bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya, mendoakan, bersedekah atas nama orang tua. Meskipun ada juga ulama berpendapat yang tidak sampai. Bagi saya sedekah saja. Sampai itu tidak, bukan urusan saya. Kalaupun tidak sampai, paling tidak saya dapat pahala. Pahala apa? Pahala berbuat baik sama orang tua. Yang ketiga, mengunjungi karib kerabatnya. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau masih mau mendengar ceramah saya, silakan nonton Tablik Akbar Dami Indonesia Aku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 14.30. Cuma agak lama nunggunya Pak.
sekali sepekan. Nah, ada cara yang mau nonton setiap saat, gampang. Gimana caranya? Buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif, maka keluarlah ceramah saya yang 1000. Silakan pilih temanya. Nah, sudah itu jangan lupa kasih tanda begini. Nah, ini like. Nah, sudah itu kasih subbreaker. Ya itu subbreaker. Jangan lupa, jangan kasih begini bos. Kalau kau kasih begini dicari kau nanti malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih gini? Memangnya lagu dangdut. Kalau kau tidak suka ya sudahlah, jangan kau komentar. Masa kau kasih begini? Tidak enak rasanya Pak. Tidak usah kau nonton kalau kau tidak suka. Kita sebut kebaikan dikasih gini Pak. Ya, nah, cuma cepat habis kotanya Pak, 1 jam menguras kota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kota, namanya Cersi, ceramah singkat 1 menit saja. Ya, 1 menit ada ilmu di dalamnya. Gimana caranya? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Hari ini saya bahas tentang apa makna orang yang dipenjara. Orang di penjara Pak, itu orang hina, belum tentu. Narkoba, pengedar ditangkap, Allah tahu kalau kau tidak masuk penjara kau bisa overdosis, mati kau kafir. Allah sayang kau masuk dulu penjara hijrah. Nah itu ya, 1 menit. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau terputar ceramahmu. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Nah, kau beli pulsa dulu lah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau bisa saya berpesan khusus kepada pengelola masjid ini, perlu dipikirkan bagaimana soundnya ini baik. Ya, kalau Bapak memperbaiki sound ini,